Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini tertulis pada Kitab Mazmur pasal 27, ayat 7 sampai ayat 14. Demikian bunyinya. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi rahasia umum bahwasanya sebaik-baiknya seseorang pasti ada saja yang membencinya. Dan demikian sebaliknya, sejahat-jahatnya seseorang pasti ada saja yang suka kepadanya. Demikian halnya umat Tuhan. Umat Tuhan yang menjadi orang-orang percaya kepada Yesus Kristus secara otomatis menjadi orang-orang yang berpihak kepada Allah. Dan ketika berpihak kepada Allah, maka menjadi lawan dari si iblis. Dengan demikian, si iblis tidak akan pernah tinggal diam. Si iblis akan terus berusaha untuk menggoda agar setiap orang-orang percaya jatuh ke pangkuannya dan berpihak kepada dia yang jahat. Demikian halnya yang terjadi kepada pemazmur pada perikop ini, bahwasanya Daud yang menjadi pemazmur dalam perikop ini menghadapi berbagai macam ancaman dari musuh. Namun apa yang dilakukan oleh Daud? Dia datang kepada Allah, berseru kepada Allah dalam doanya, sebab dia tahu bahwasanya hanya Tuhanlah yang dapat menolong dia. Hanya Tuhanlah yang mampu untuk menyelamatkan dan melindungi dia dari berbagai macam ancaman yang dia hadapi. Daud tidak pergi kepada orang-orang yang lebih kuat darinya. Daud tidak pergi kepada ilah-ilah lain. Dan Daud tidak mengandalkan dirinya untuk menghadapi kesusahan yang dia hadapi. Tetapi Daud percaya dengan sungguh-sungguh bahwasanya hanya Tuhanlah yang menjadi pertolongannya. Dalam hal ini kelihatan bagaimana Daud memiliki iman, kepercayaan yang teguh kepada Allah dan berpegang teguh kepada firman Allah. Firman Allah yang menyatakan, carilah wajahku. Maka Daud pun mencari wajah Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan mencari wajah Tuhan? Mencari wajah Tuhan sama dengan memohon perhatian daripada Tuhan. Sebab ketika Tuhan memalingkan wajahnya kepada kita, maka kita pun akan merasa tenang. Sebab Tuhan akan memberikan
pertolongan dan perlindungannya kepada kita. Bagaimana mencari wajah Tuhan? Tentunya sama dengan seseorang yang menegur atau memanggil orang lain. Demikian halnya Raja Daud. Dia datang kepada Allah. Namun dalam hal ini, yang disapa oleh Daud adalah Allah sendiri. Dia datang kepada Allah melalui seruan doanya, agar kiranya Tuhan memalingkan wajahnya kepadanya. Dengan Tuhan memalingkan wajahnya kepadanya, maka Tuhan akan memberikan perlindungan kepada dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selalu melihat dan menunggu kita, agar kita senantiasa memandang wajahnya. Sama dengan seorang bayi, ketika si bayi itu membutuhkan sesuatu, dia juga akan memanggil ibunya dan berseru kepada ibunya, agar dia diberikan apa yang perlu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang ibu juga sangat merindukan bagaimana tatapan mata si bayi kepadanya. Dengan tatapan si bayi, maka si ibu akan merasa senang, merasa bangga ketika si bayi menatapnya. Demikian halnya bayi itu akan sangat merindukan untuk melihat wajah ibunya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah juga begitu merindukan kita untuk mencari wajahnya. Maka marilah kita dengan iman percaya kita berdoa berseru kepada Tuhan, agar Tuhan kiranya memalingkan wajahnya kepada kita, dan kita akan memperoleh kasih karunia dan berkat yang daripada Tuhan, seperti apa yang kita butuhkan pada setiap waktunya. Demikian halnya kesusahan-kesusahan yang kita hadapi pada saat ini, atau kesusahan kita sehari-hari. Kepada siapakah kita berseru? Apakah kita memohon pertolongan kepada orang-orang yang lebih kuat daripada kita? Atau kita terlebih dahulu memohon kekuatan-kekuatan dari dunia ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini, Tuhan hendak menyatakan bahwasanya dirinya ada. Tuhan menyatakan bahwa siap untuk membantu kita. Marilah, berserulah kepada Tuhan. Jangan menjadi lengah dengan keadaan sekarang. Jangan sampai berhenti ibadah kita. Baik ibadah evangelisasi, ibadah persekutuan doa di rumah kita. Demikian halnya ibadah minggu. Walaupun untuk sementara ini, kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi percayalah Bapak Ibu, kasih setia Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Tetaplah berseru kepada Tuhan, dan marilah berseru kepada Tuhan, agar Tuhan memalingkan wajahnya kepada kita. Maka wabah yang kita hadapi sekarang, mari kita serukan kepada Allah melalui doa-doa kita, agar Tuhan melindungi kita, agar Tuhan memampukan kita, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan, serta kesehatan melalui kasih dan perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga kita untuk tidak henti-hentinya berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan Allah memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga atas kasih setia dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menjadi umat-Mu. Engkau menjadi Allah kami. Dan kami tahu Tuhan, bahwasanya Tuhan rindu akan seruan dan doa orang-orang yang percaya kepadamu. Dan ketika seruan itu kami kumandangkan, kami tahu Tuhan akan menyatakan kasih setiamu. Kami tahu Tuhan akan memalingkan wajahmu
dan menatap kami. Dan kami percaya melalui wajah Allah yang akan Tuhan nyatakan dan perlihatkan kepada kami. Kami tahu kami akan memperoleh berkat yang daripada Tuhan, seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Oleh karenanya ya Tuhan, ajari kami dan tuntun kami terus untuk mencari wajah-Mu melalui seruan dan doa kami. Berkatilah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.